Anda kembali menyaksikan Syariah Economic Forum yang membedah ekonomi keuangan syariah dalam 10 tahun terakhir, khususnya dari sektor perasuransian. Dan kami kembali lanjutkan dialog bersama dengan Dewan Pengurus Harian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Ari Wibowo, serta Direktur Sales and Distribution Zuri Syariah, Aura Lucia Rimadiana atau Ibu Ima. Saya akan ke Pak Ari, sebelum jeda tadi saya tanyakan kepada Anda, apa saja sih Pak program-program kolaborasi ataupun inovasi yang dilakukan bersama dengan para anggota untuk terus mendorong perkembangan asuransi syariah di tanah air? Iya, jadi uniknya ASI ini kita terdiri dari pelaku usaha asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah atau kerugian syariah, kemudian dari asuransi juga di sana. Nah, yang kita lakukan misalnya nih, kalau bicara di tempatnya Bu Ima, kita membentuk tim kerja atau task force yang membahas isu terkait dengan industri perasuransian seperti suku, kemudian itu ada co-insurance, ada pool capacity. Kalau kita bicara mengenai suku atau obligasi syariah ini, alhamdulillah sekarang sudah dipakai untuk membiayai proyek-proyek negara. Tapi kita masih ingin terus, oke, kalau hasil dari suku ini sudah dipakai untuk membiayai proyek-proyek negara, bagaimana kalau misalnya individu-individu yang melakukan proyek itu juga di-cover oleh industri jiwa syariahnya? Bagaimana kalau misalnya alat-alatnya juga di-cover oleh industri umum syariahnya? Itu hal-hal yang sebenarnya ingin kita kedepankan. Kemudian kita juga misalnya membentuk tim kerja atau task force untuk standar minimum dari asuransi kendaraan bermotor atau asuransi kredit, syarat termsnya. Supaya apa misalnya? Supaya artinya katakanlah ada suatu standar yang sama, jasanya seperti apa, kemudian kontribusinya seperti apa sih dari masyarakat. Hal-hal itu yang kita dorong dengan pelaku usaha. Kita juga bersama-sama selalu melakukan dengan anggota kita bagaimana sih meningkatkan lagi-lagi literasi yang ujung-ujungnya akan meningkatkan juga penetrasi kita di masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bicara literasi sekarang, literasinya tuh kalau dulu Bu Ima kita suka bikinnya pokoknya banyak kegiatan gitu. Tapi kita sekarang industri syariah juga mikir kegiatan yang hype-nya kenceng seperti apa sih gitu ya. Jadi supaya saya sama Bu Ima jadi awet muda lagi ya Ibu ya. Kita mulai bicara tentang Gen Z istilahnya. Karena ya nggak bisa dianggap remeh, ternyata mereka yang quote unquote bahasanya ginilah, udah pegang duit nih, ke depan juga akan nentuin. Nah itu yang kita dorong dan bareng-bareng lagi-lagi kita dorong setiap pelaku usaha punya unique value proposition di setiap produknya. Kemudian kita ciptakan lingkungan tadi, tolong menolong kolaborasinya. Seperti itu sih Mbak Zaza. Tapi kalau berbicara soal produk, apakah memang semua produk asuransi konvensional ini sudah ada di produk syariah atau sampai saat ini belum Pak? Karena ada beberapa tantangan yang harus dipenuhi. Memang gini, tidak semua produk konvensional tiba-tiba bisa kita mirroring, kita jadikan produk syariah. Tapi saya lihat anggota kita atau pelaku usaha juga memang tidak semuanya pingin di mirroring atau dijadikan. Karena balik lagi, seharusnya ini jadi quote unquote jadi unique value proposition itu. Yang misalnya gini, kalau saya ingin beli produk yang A, ini cuma ada di syariah. Kalau yang ini misalnya ada di konvensional. Tapi strategi itu tentu kita berpulang pada strategi masing-masing pelaku usaha atau anggota kita. Oke, baik Pak Ari. Saya akan kembali ke Ibu Ima. Kalau berbicara soal proteksi, apa saja proteksi-proteksi yang sejauh ini sudah tersedia yang ditawarkan dari Zurich Syariah dan apakah ada rencana nih Bu untuk penambahan produk? Oke, terima kasih lagi. Kami saat ini secara besaran sudah memiliki 36 produk. 36 produk itu benar-benar sudah bisa dibilang hampir keseluruhan produk asuransi kerugian itu bisa kita cover. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, kita punya Autosilin Syariah. Asuransi kendaraan bermotor pun juga tidak hanya yang roda 4, roda 2 pun juga kita punya, kita sebut sebagai Motopro Syariah nama brandnya. Tapi di luar itu asuransi properti, asuransi perjalanan, asuransi kargo tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari, dan juga beragam asuransi kerugian kita miliki. Nah, memang di dalam asuransi syariah ini, khusus untuk asuransi general insurance ya, itu agak sedikit agak sulit membedakan 100% dengan konvensional.
Karena kalau di asuransi umum atau asuransi general insurance ini, yang namanya asetnya kan ya itu-itu aja. Kalau kita misalkan sedang mengcover asuransi kendaraan bermotor, mobilnya yaitu mobil tersebut bisa ditutup dengan asuransi konvensional, bisa ditutup dengan asuransi syariah. Lalu yang membedakan apa kan jadinya begitu. Nah, salah satu yang paling membedakan tentu saja adalah kalau kita sebutkan sebagai sebuah bentuknya jadi kolaborasi. Ekosistem syariah bertumbuh, inklusi keuangan syariah bertumbuh, perbankan syariah bertumbuh, multi finance syariah bertumbuh. Akibatnya asuransi kendaraan bermotor syariah jadi makin banyak. Karena aset-aset tersebut ingin diasuransikan dan wajib diasuransikan menggunakan asuransi syariah. Lalu kita senang tuh kolaborasi dan ekosistem itu berjalan. Kementerian Agama melihat bahwa perjalanan umroh itu adalah sebuah perjalanan yang jelas berbasis syariah, berbasis orang muslim berangkat pergi ke tanah suci. Nah itu juga Kementerian Agama sudah membuat sebuah gebrakan untuk kemudian asuransinya juga wajib menggunakan asuransi syariah. Kemarin kami dari Zuri Syariah alhamdulillah bisa melindungi lebih dari 20% jamaah haji. Bahkan bulan lalu itu penjualan kami itu hampir meningkat 62% dibandingkan tahun lalu. Karena memang perjalanan umroh ini luar biasa meningkat gitu ya. Itu adalah bagian dari yang kami pikirkan untuk menjadi uniqueness, membuat ekosistem travel ini bertumbuh. Ekosistem travel ini kalau kita berbicara produk, akhirnya tidak hanya asuransi perjalanan. Kemudian kita masuk ke hospitality service. Ada hotel di sana, ada hal-hal wisata dan segala macam yang akan membutuhkan personal accident misalkan. Itu adalah sebuah ekosistem yang kami pikirkan. Dan masih banyak lagi sebenarnya produk-produk yang kalau kita jeli dan kita benar-benar melihat peluang yang baik, itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada asuransi parametric weather insurance. Itu kita ingin terus bertumbuh. Tahun 2022 kami luncurkan dari 1.500 petani yang diasuransikan. Di tahun ini kami sudah memberikan asuransi kepada lebih dari 7.000 petani. Dan jumlah petani di Indonesia jutaan. Jika ini menjadi sebuah ekosistem kolaborasi baik antara para pendukung dari pertanian, kopi, coklat, saya yakin pertumbuhan asuransi parametrik dan didukung oleh semua bagian yang ingin berada di dalam industri ini akan menjadi luar biasa. Apalagi Indonesia merupakan negara agraris ya, negara potensinya agraris, besar sekali. Betul. Dan saat ini kalau kita bicara cuaca, benar-benar cuaca sedang tidak menentu. Petani kopi misalkan, mereka akan terdampak hujan yang berlebih ataupun kurang tergantung masa pertumbuhan bunga atau masa panen. Dan itu karena mereka tidak tahu kenapa hasil produksinya menyedikit. Dengan parametrik. Ini juga masuk digitalisasi nih Mbak Sasa. Kenapa? Karena petani tidak perlu klaim. Oh gitu. Jadi kita menggunakan data satelit. Data satelit tersebut yang akan menginformasikan apakah memang petani memiliki sedang mengalami kondisi curah hujan yang tidak sesuai. Pada saat curah hujannya tidak sesuai, kami langsung mentransfer klaimnya. Nah ini adalah proses digitalisasi juga yang ada di dalam asuransi. Jadi kita melakukan inovasi dengan berbagai model untuk membuat masyarakat mengetahui bahwa asuransi bisa membantu kehidupan mereka. Oke baik Bu Ima, terima kasih. Saya kan ke Pak Ari lagi. Pak Ari tadi berbicara soal peluang yang begitu besar. Tadi sebelumnya kan Pak Ari juga sudah sempat mention terkait dengan milenial, Gen Z. Nah sebetulnya ini potensinya dimanfaatkannya apakah masih cukup besar begitu? Dan ada nggak sih Pak perbedaan tantangan-tantangan khususnya preferensi dari para Gen Z ini? Kalau bicara Gen Z ini nggak pernah habis ya Bu Ima ya, panjang kali lebar. Tapi saya menyambung dari yang disampaikan Bu Ima. Jadi biasanya nih kalau bahasanya anak Gen Z ini kan suka friend gitu ya, suka friend alias friend gitu, suka berteman. Asuransi itu untungnya kita adalah teman yang setia.
bukan hanya di masa senang, kita teman di masa mereka sedang berduka. Tagline. Dari itu aja seharusnya ini adalah preferensi bagaimana kita istilahnya pingin masuk ke Gen Z. Dan katakanlah Gen Z sekarang harus mulai menyadari bahwa dengan gaya bekerja mereka, kemudian dengan memang konsep mobile yang mereka anut itu, mereka nggak bisa lupakan proteksi. Karena ujung-ujungnya saya nggak mau pakai istilah santai itu, tapi cara kerja mereka yang sangat mobile dan sangat unik ini juga harus di cover atau harus dilindungi oleh suatu produk atau layanan asuransi. Tadi kalau kita bicara, Bu Ima bicara travel aja, travel itu kalau kita kulik ke dalamnya sampai masuk ke hospitality dan di dalamnya banyak. Kita ada bagasi, koper kita ketinggalan, semua ketidaknyamanan itu ternyata bisa di cover atau dilindungi. Maka kalau kita bicara Gen Z sebenarnya banyak sekali aspek yang bisa membantu mereka untuk mencapai cita-cita atau goalnya mereka. Tinggal balik lagi bicara potensi, kalau ini rumput tetangga sekali lagi kita tetangganya, rumput kita aja lebih hijau, tapi bagaimana kita yang ada di dalamnya berkolaborasi, bergotong royong, ayo kita kulik satu-satu. Dan kita juga harus pendekatannya memang juga harus Gen Z juga. Dan itu kita sadari juga di asosiasi kita selalu ajak istilahnya pelaku anggota. Dulu kita biasa bikin A, B, C. Yuk kita bikinnya sekarang agak beda gitu yuk. jadinya. Kita bikinnya yang agak-agak gimana gitu. Mungkin cara ngobrol, cara kita berpakaian, kita juga harus belajar dari mereka pendekatan yang Tapi berbeda. kesadarannya sejauh mana sih kalau untuk Gen Z ini? Menariknya, saya nggak tahu akurat apa enggak, dari yang saya baca, mereka actually very concerned of their future. Walaupun biasanya mereka tuh kan bicaranya kan cuman biasanya hari ini aja. Tapi ternyata dari survei lah ya, mereka sangat concern. Cuman gimana cara dari concern itu kemudian ada produk yang juga katakanlah bisa menjangkau mereka, yang mereka akhirnya ambil keputusan bahwa okay, this is for me today lah. Because basically this is for me, my decision I made by today, and then basically it will help me in the future. Kurang lebih seperti itu Mbak Sasa. Nah